Penting orang tua untuk hadir, membersamai anak, ngobrol dengan anak, bangun kedekatan dengan anak, ngobrol bercanda dengan anak, itu akan membuat mood anak jadi enak sehingga dia belajar di sekolah itu jadi lebih siap gitu. Kenapa sih anak itu kadang menyimpan ceritanya kepada orang tua? Betul. Ini kunci-kunci kelekatan. Makanya kaidah kunci-kunci kelekatan itu A to A, skin to skin, heart to heart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan ya untuk duduk bareng, dan ini adalah impian yang sudah lama kita cita-citakan, duduk bersama bareng, ngobrol santai ya, bersama. Alhamdulillah bintang tamu kita pada malam hari ini ada Kak Erlan. Gimana kabarnya Kak Erlan? Alhamdulillah baik Ustaz. Ini pertama kali ke Banjarmasin ya? Pertama kali Ulun datang ke Masya Banjarmasin. Alhamdulillah sudah dapat kosakatanya dan dipakai terus. Masya Allah. Alhamdulillah juga malam hari ini kita bersama Ustadz Bima, salah satu guru di SDIT Bakti Bunaya. Nah malam hari ini kita mungkin coba mau sharing, kita mau tanya-tanya sama Kak Erlan, kita mau coba gali ilmunya. Nah malam hari ini mungkin tema besarnya kita pengen angkat nih Kak Erlan. Kita kan ini sebenarnya sekolahnya sekolah SDIT Bakti Bunaya ini, jargon yang kita gaungkan itulah kita ini sekolah bahagia. Ya, jadi pengen mencetak anak-anak yang memang dalam menuntut ilmu, dalam belajar itu mereka senang dan bahagia di dalam menjalani prosesnya. Nah, jadi ada beberapa titik yang mungkin kita akan coba gali dari pengalamannya Kak Erlan ya. Terkait dengan kalau kebahagiaan anak-anak itu faktornya kan bukan hanya sekedar di sekolah saja. Nah, kita menurut pengalamannya Kak Erlan nih, selama berkecimpung di dalam dunia pendidikan anak ya, khususnya yang usia dini kayaknya ya Kak Erlan ya. Nah ini gimana Kak Erlan? Tips atau kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau kurang lebihnya peran orang tua agar anak-anak itu pada saat dalam proses belajar mengajar di sekolah ya itu bisa juga bahagia, senang. Karena nggak cukup kalau cuman sekolahnya aja gitu kan yang dikonsep untuk bisa menjadi sekolah bahagia, juga harus ada peran orang tua. Nah ini gimana nih Kak Erlan? Gimana? Mungkin ada tips, trik atau sepengalamannya Kak Erlan gimana? Masya Allah. Nih Kak Erlan pengen ngomong satu kalimat dulu Ustaz. Apa itu? Kalimat pamungkas ya. Apa itu? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Ini sebenarnya yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya gitu Ustaz. Waduh, ini beban mental ini Kak Erlan. Ya, jadi Ana juga punya kalimat pamungkas nih. Selalu Ana gaungkan itu di sekolah yang kita bangun gitu kan. Ana segala sesuatu itu harus diserahkan kepada ahlinya ya. Jadi seperti itu. Jadi memang ya kalau untuk urusan anak-anak ya tentu saja artinya Kak Erlan ini sudah brandingannya, kemudian juga sudah dikenalnya adalah orang yang dekat dengan dunia anak-anak. Nah jadi gimana nih Kak Erlan? Ya, peran orang tua itu penting Ustaz ya. Karena sebenarnya beban kewajiban mendidik anak itu kan di pundaknya orang tua. Adapun sekolah itu hanya jadi partnernya orang tua. Dan nanti orang tua akan ditanya oleh Allah tentang kewajiban mendidik anak-anaknya. Nah, justru orang tua itu berterima kasih kepada sekolah yang sudah mau berkolaborasi mendidik buah hatinya. Nah, oleh karenanya orang tua perlu seiring sejalan, satu visi, satu misi dengan sekolah. Kalau sekolah diupayakan untuk mendidik anak dengan bahagia, maka orang tua juga perlu untuk konsisten menjaga pola pengasuhan dan pendidikan yang penuh dengan kebahagiaan bersama buah hatinya. Jadi orang tua bukan dan hanya sekedar dilepas ke sekolah saja. Iya, sebagian orang tua nganggap kalau udah nyekolahkan anak udah gugur kewajibannya, padahal harus sinergi, harus kolaborasi gitu Sat ya. Biar anak-anak happy ketika di sekolah ya berarti orang tua juga perlu untuk mengkondisikan supaya anaknya happy. Gitu. Kebahagiaan itu salah satu kunci keberhasilan dalam belajar gitu ya kan, sebagaimana tadi disampaikan ya. Jadi
Nabi itu sangat pandai memanfaatkan momen untuk mengajar peserta didiknya, yaitu para sahabat gitu Ustaz. Nabi nasihati Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu ya. Nabi SAW nasihati dan memberikan pesan saat di atas kendaraan gitu Ustaz. Nah, jadi Nabi tahu kalau kondisi perasaan anak tuh sedang bahagia kalau di atas kendaraan. Jadi Nabi sampaikan pesan. Nah, makanya para orang tua juga perlu menjaga moodnya anak biar tetap bahagia. Ngobrol di atas kendaraan. Pada saat nganter. Kadang sebagian orang tua sibuk mikirin deadline kerjaan, mikirin omset, targetan gitu saja. Bengong di jalan, lupa untuk ngobrol dengan anak, membangun moodnya anak. Bahkan sebagian orang tua mungkin berangkat dalam keadaan marah-marah sama anak. Mungkin gara-gara terlambat, karena anak melakukan satu kesalahan dan seterusnya. Berlarut-larut hingga kemudian membuat mood anak jadi kurang happy saat di sekolah. Alhasil di sekolah keadaan hatinya sedih, belajar jadi kurang bergairah gitu Ustaz. Maka orang tua perlu kolaborasi, orang tua perlu saling support dengan sekolah untuk mengkondisikan anak supaya siap benar-benar belajar ketika di sekolah gitu Ustaz. Dan itu penting banget ya, karena sebenarnya lebih banyak anak itu habis waktunya dengan orang tua sebenarnya. Jadi itu salah satu yang sangat menentukan. Kalau di sekolah kan mungkin dari pagi sampai sore. Kalau sampai sore ada juga yang sampai siang gitu ya. Jadi mungkin salah satu faktor yang menentukan itu adalah bagaimana orang tua itu menyeting mood anak agar bisa tetap bahagia, senang dalam belajar. Betul. Makanya penting orang tua untuk hadir, membersamai anak, ngobrol dengan anak, bangun kedekatan dengan anak. Al-Quran itu memberikan pelajaran berharga buat kita, Zat. Jadi ada seorang yang bernama Sarah bintu Hulail di tugas akhir kuliahnya, Zat, dia meneliti ada berapa dialog antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran. Masya Allah. Ada sekitar 17 dialog antara orang tua dengan anak, dan ternyata 14 dialog di antara 17 dialog yang ada di Al-Quran itu adalah dialog antara ayah dengan anaknya. Maka ini isyarat ayah yang kadang-kadang jarang ngobrol sama anak. Kalau ibu mungkin udah otomatis dekat sama anak, dekat sama setiap anak. hari ya. Karena ayah mungkin kerja dan lain sebagainya. Nah itu poin juga. Nah, ini poin. Ayah jangan jadi ayah yang bisu. Ayah harus ngobrol dengan anak, membersamai anak di jalan, tanya perasaan anak, hibur anak, main tebak-tebakan bareng anak. Misalnya ngobrol, bercanda dengan anak, itu akan membuat mood anak jadi enak sehingga dia belajar di sekolah itu jadi lebih siap gitu. Insyaallah. Dan begitu pula ibu juga harus hadir, membersamai buah hati tercinta ketika di rumah, perhatian dengan adab-adab anaknya ketika di sekolah. Kita belajar sekali Ustaz ya di kitab-kitab seputar adab menuntut ilmu, dikisahkan gimana ibunya Imam Malik itu perhatian dengan adabnya Imam Malik itu luar biasa. Ustaz Fauzan, Ustaz Bima ya, kita baca kisahnya. Ibunya Imam Malik bilang, ya bunaya, wahai anakku, datangilah majelisnya Rabi'ah, pelajari adabnya, keluhurannya sebelum kau belajar fikih darinya gitu kan. Bahkan ketika Imam Malik bilang, aku mau berangkat untuk nulis hadis nih. Nanti dulu sini. Dipakaikan pakaian yang bagus Ustaz ya. Kita baca kisahnya, kemudian dipakaikan sorban yang bagus juga. Ini perhatian adabnya dari seorang ibu nih, sehingga anaknya benar-benar memuliakan ilmu. Yang buat kami jadi sangat menarik sekali itu, ada sebuah riwayat yang menyebutkan Imam Malik didatangi seorang tamu di rumahnya. Imam Malik tanya dulu nih, ke rumah mau ngapain? Mau nanya hadis Ustaz, mungkin sudah familiar dengan kisahnya ya. Lalu Imam Malik apa yang dilakukan? Dia mandi dulu, bebersih dulu, pakai wewangian, nyalakan bakhur gitu. Baru kemudian dia sampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu takzimnya dalam memuliakan ilmu karena didikan dari ibunda tercinta yang tidak lupa menasihatkan untuk perhatian dengan adab dalam belajar. Insyaallah. Jadi orang tua juga perlu didik anak untuk beradab ketika di sekolah supaya anak jadi lebih paham ilmu. Sebagaimana kata Yusuf bin Husain, bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab engkau dapat memahami ilmu. Coba Ustaz Bima mungkin pernah nggak ketemu orang tua ketika berangkat sekolah, dia nyampaikan, nak perhatikan adab ya nak ketika belajar, duduk tenang, diam. Ada nggak orang tua seperti ini? Ada. Tapi banyak atau enggak?
Nah ini PR buat Betul. Menarik sih saat tadi yang seperti yang Pian sampaikan gitu. Memang ada momen-momen yang seringkali dilalui sama orang tua dan anak ya. Dan itu seringkali luput dari perhatian orang tua. Seperti yang tadi Pian sebutkan saat mengantar sekolah, atau misalnya ada bentuk-bentuk praktik yang bisa membuat anak itu moodnya naik, seperti tebak-tebakan, ngobrol hal-hal yang anak suka. Bisa jadi Ustaz, pada saat mereka berangkat sekolah terus dengan keadaan hati yang sudah nyaman karena Yeah. orang tuanya Yeah. sudah mengajak anaknya untuk ngobrol Yeah. tentang adab pada Yeah. penuntut ilmu, untuk patuh kepada orang tua. Terus juga anaknya dibikin senang misalnya dengan obrolan-obrolan yang menarik. Bisa jadi Ustaz, namanya anak-anak di sekolah dengan berinteraksi dengan berbagai macam teman-temannya, dengan karakternya masing-masing, bisa jadi anak itu pulangnya dalam keadaan sedih Ustaz. Dan kesedihan itu atau permasalahan-permasalahan kecil itu dialami anak setiap hari, tapi lama-lama menumpuk. Dan anak itu enggan bercerita kepada orang tua. Belum pernah menemukan seperti itu Ustaz. Itu sebenarnya apa sih Ustaz faktornya? Kenapa sih anak itu kadang menyimpan ceritanya kepada orang tua? Betul, betul. Nah, itu salah satu Cerita-cerita yang salah satu apa ya, permasalahan juga di anak-anak itu, Kailan. Apalagi kadang-kadang bisa jadi orang tuanya sibuk. Satu, yang kedua bisa jadi anak-anak itu mereka mungkin agak susah nyeritakan atau khawatir gitu. Nah, itu gimana tuh sebab kemudian juga solusinya kira-kira gimana tuh? Iya, keengganan anak untuk bercerita kepada orang tua disebabkan ketidaklekatan antara anak dengan orang tua. Memang aslinya kayak nggak deket gitu. Iya, anak itu nggak nyaman, anak nggak merasa aman, dan anak nggak merasa percaya kepada orang tuanya. Bahkan kepada orang tua sendiri ya. Iya, Ini kadang-kadang yang bahaya nih kadang. Bisa jadi dia itu lebih percaya kepada orang lain. kepada teman-temannya yang mungkin belum matang kemampuan berpikirnya. Kadang dikasih solusi yang justru itu menjerumuskan dia dalam Iya, keburukan. makanya pentingnya orang tua itu dekat sama anak, lekat sama anak. Nah, di antara indikatornya adalah ketika anak sudah mau bercerita kepada orang tua. Justru itu indikator yang ternyata. Iya, bercerita. kalau udah mau cerita, nanti orang tua akan lebih mudah mengarahkannya. Nah, seperti Nabi Yusuf ya, yang cerita curhat tentang mimpinya. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan, mereka semua bersujud kepadaku. Lihat, ini tanda kelekatan nih. Oke. Nabi Yusuf nggak senggan cerita Oke. sama Nabi Yakub. Dan perhatikan, apa yang Nabi Yakub katakan setelahnya? Nabi Yakub berikan arahan dan bimbingan karena sudah lekat, sudah ada keterhubungan. Ya bunaya, la taksus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Jadi ternyata bimbingan itu akan lebih mudah disampaikan Kalau sudah dekat. kalau sudah dekat. Gimana anak bisa diarahkan? Gimana orang tua bisa tahu anak mengalami pengalaman-pengalaman apa saja ketika di sekolah misalnya terpapar hal-hal negatif misalnya betul. dari temennya atau Betul. dari lingkungan bermainnya. Kalau anak nggak cerita sama orang tuanya. Makanya kedekatan, kelekatan itu jadi faktor penting dalam proses pendidikan. Biar anak nggak sungkan cerita, orang tua jadi lebih mudah untuk mengarahkan. Makanya nih para ayah, kalau anak udah mau cerita, direspon, diterima, jangan malah ditolak. Ada anak mau cerita sama ayahnya, ayah mau cerita, nanti sama Umi, ayah lagi capek. Ada yang kayak gitu. Kalau anak udah mau cerita sama ibu, direspon, diterima, diarahkan dengan bimbingan yang enak. Jangan sampai anak udah mau cerita, ibunya malah marah-marah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kunci loh. Sering ngobrol, sering berkomunikasi, sering bersentuhan, sering bertatapan. Ini kunci-kunci kelekatan. Makanya kaidah kunci-kunci kelekatan itu A to A, skin to skin, heart to heart. Masya Allah, tabarakallah. Mata ketemu mata. Kalau ngobrol sama anak, dilihat matanya, betul. jangan lihat disambi ya. HP-an. Iya, betul itu. Kalau lagi ngobrol sama anak sambil dipegang tangannya, dielus-elus kepalanya, skin to skin, kulit ketemu kulit. Masya Allah. Hati ketemu hati, benar-benar antusias simak cerita. Oh gitu. Ya. Waduh, menurut Abi gini, menurut Umi gini. Jadi tetap ada tanggapan juga dari kita ya, respon dari kita ya. Bukan hanya sekedar dengerin aja, enggak ya kan.
Iya, jadi memang kita perlu responsif Ustaz. Jadi anak-anak itu suka dengan orang tua yang perhatian, yang responsif, yang peduli. Dan Masya Allah ini pelajaran mahal buat kita ya. Dari Nabi Yakub, dari Nabi Yusuf. Bagaimana ini sosok orang tua yang lekat ya dengan anaknya, Masya Allah. Iya. Tapi kalau untuk kayak tadi kata Kak Erlan, karena kan tidak setiap orang tua itu mungkin bisa dekat dengan anaknya. Begitu pula anak kadang-kadang bisa jadi dari sisi anaknya yang dia misalnya lebih lengket kepada salah satu orang tua. Kadang-kadang bisa jadi ada ayah yang dia itu misalnya udah berusaha nih untuk deket sama misalnya anak perempuannya, tapi ternyata anak perempuannya kayaknya lebih enjoy sama ibunya. Ada trik khusus nggak Kak Erlan kalau untuk anak yang kayaknya agak susah deket sama salah satu orang tuanya gitu, padahal orang tuanya sudah berusaha gitu? Jadi sebenarnya Ustadz, ada kajian dalam dunia psikologi, momen-momen terbaik untuk membangun kelekatan itu adalah di 2 tahun awal sebenarnya. Allahu Akbar. Ya, tapi kalau misalnya kita terlewat dari membangun kedekatan di 2 tahun awal, ya kita bayar saja hutang pengasuhan itu di waktu-waktu yang tersisa. Dan kita katakan, sebagaimana ungkapan sebagian salaf, aslih ma baqiya min umrika yughfar laka ma madah. Perbaiki hari-hari yang tersisa, nanti Allah yang akan ampuni dosa kita yang telah lalu. Jadi kalau memang di 2 tahun awal kurang membersamai anak, ya berarti kita siapkan waktu untuk membersamai anak di hari-hari yang tersisa sebelum anak nanti mondok misalnya, sebelum nanti anak menikah. Betul. Apalagi kalau kayak anak perempuan gitu ya, usianya tuh pendek, kebersamaan dengan orang tuanya tuh pendek banget. Jadi kita buat special time, berikan waktu khusus. Punya anak perempuan udah mulai dewasa, sini Abi temenin ke salon sini. Masya Allah. Kerimbat mau sini. Yuk, kan Nabi yang bilang ya, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang punya rambut perbagus lah. Yuk. Mau potong rambut, mau perbagus rambut, Abi temenin ya. Special time nemenin anak perempuan, shopping bareng. Berarti gini ya Kak Erlan ya, salah satu triknya, caranya buat orang tua yang udah berusaha deketin anaknya, tapi berarti harus ada waktu spesial untuk berdua dengan mereka ya. Oh, Masya Allah. Iya, ngomong dari hati ke hati. Jadi nggak di hadapan orang gitu ya, atau nggak di depan mungkin saudara-saudaranya. Jadi kalau nggak dekat sama ini berarti oke, saya perlu waktu khusus untuk bisa. Betul. Jadi anak merasa wah sangat dekat sama orang tuanya, punya waktu spesial, ngomong. Apalagi kalau misalnya kita punya kesalahan, jujur ngakui, Abi minta maaf ya. Abi dulu minta maaf ya sama anak ya. Sama anak tidak akan mengurangi kewibawaan. Masya Allah. Abi dulu kurang dekat sama kakak. Abi pengen perbaiki hari-hari yang tersisa. Masya Allah. Kita lebih dekat lagi ya. Jadi bukan cuma sekedar berterima kasih saja karena, tapi bahkan sampai kepada titik di mana orang tua tuh kadang-kadang harus minta maaf sama anak. Iya, ketika orang tua menciptakan luka pengasuhan pada diri anak. Allahu Akbar. Ya, kita kan manusia pasti punya khilaf juga Ustaz ya. Dan setiap orang tua ya pasti pernah berbuat salah Ustaz. Ya, di antara akhlak mulia adalah mengakui kesalahan dan minta maaf sama anak. Jadi anak sangat dihargai eksistensinya Ustaz. Dia merasakan dihargai keberadaannya dan dianggap utuh sebagai seorang manusia. Karena orang tuanya ternyata nggak egois dengan segala pendirian dan ambisinya, tapi dia juga menghargai anaknya, minta maaf ke anak kalau dia pernah punya salah. Masya Allah. Dan salah satu ternyata kalau Ana lihat dari tadi yang statement yang Kak Erlan sampaikan, ternyata permohonan maaf dari orang tua itu adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap anak. Berarti. Betul Ustaz. Masya Allah. Jadi itu yang dalam banget sih Kak Erlan, pesan ini luar biasa banget sih. Karena kita semua artinya punya anak dan kayaknya kita semua tuh punya masalah yang sama. Kadang-kadang bisa jadi pada saat emosi tidak stabil, orang tuanya mungkin ada masalah di luar kerjaan. Bukan hanya sekedar seorang ayah saja, bisa jadi seorang ibu pun juga demikian gitu loh kan. Jadi salah satu kuncinya itu tadi adalah meminta maaf gitu ya. Kalau kita pernah berbuat salah kepada anak, dan masalahnya orang tua juga manusia. Betul. Yang pasti salah dan pernah berbuat khilaf. Allah, dan anak juga manusia Ustaz, yang punya hati, yang perlu untuk dihargai keberadaannya. Allahu Akbar. Ini menarik banget ya, luar biasa sekali ya. Jadi itu tadi
mungkin gambarannya masalah yang mungkin hampir semua orang tua itu mengalami. Dan ya semoga mudah-mudahan dengan obrolan ringan ini kita bisa memberikan faedah untuk bisa mudah-mudahan bisa diterapkan khususnya bagi orang tua, sehingga anak-anak itu di rumah dia juga bahagia, pada saat di sekolah, pada saat dia menuntut ilmu, dalam proses dia belajar pun juga dia bahagia. Ya Masya Allah, tabarakallah. Ya mungkin Karena kayaknya ini ya Ustaz ya, mungkin termasuk yang baru-baru ini lagi rame ya Ustaz, terkait dengan isu pelecehan yang ada di sebuah lembaga pendidikan. Artinya ketika orang tua itu tidak membangun kedekatan dengan anak, terus anak juga lebih tertutup kepada orang tuanya, hal-hal yang mungkin sifatnya itu bisa dikanter sejak awal, terlewatkan, akhirnya malah justru banyak lebih parah. Misalnya contoh nih, ada anak perempuan, dia ternyata kehilangan figur ayah dalam tumbuh kembangnya. Ya ini walaupun tidak bisa kita mutlakkan ya, tapi umumnya kasusnya ternyata perempuan yang seperti itu rata-rata harga dirinya jadi rendah, tangki kasih sayangnya jadi tidak terpenuhi, sehingga ketika ada figur laki-laki yang dia jumpai ketika dewasa mengisi tangki kasih sayang, memberi perhatian, inilah yang membuat perempuan ini jadi rapuh, jadi tidak kokoh, jadi mudah untuk disetir oleh laki-laki yang memberikan tadi. Ya. Sebaliknya ada anak laki-laki yang kehilangan tangki kasih sayang dari ayahnya gitu. Akhirnya ketika anak laki-laki ini besar, kemudian ketemu laki-laki dewasa yang memberi perhatian. Itu pintu masuk. Ini pintu masuk LGBT, pintu masuknya homoseksual itu. Karena ketika udah banyak diberi oleh si predator ini, tiba-tiba dia diajak ke sebuah tempat, disentuh, dibelai, itu nge-freeze Ustaz. Tiba-tiba langsung jadi diam, beku, nggak bisa gerak. Karena orang ini udah mengisi tangki kasih sayangnya banyak, akhirnya pasrah, jadilah korban dia. Ada banyak klien mahasiswa di salah satu kampus muslim di Jogja Ustaz, yang merupakan pelaku atau korban dari homoseksual gay gitu Ustaz. Ternyata setelah di interview kita tanyai, ternyata rata-rata mereka itu jauh dari sosok sang ayah gitu. Ya walaupun tidak melulu mutlak ya, karena ada banyak loh para ulama dulu tanpa kehadiran ayah tapi tetap bisa jadi baik ya. Tapi tentu saja yang artinya kita sebagai ayah yang harus perhatian khusus, berarti artinya harus yang kurang harus ditambal kembali. Iya betul. Jangan sampai itu terjadi gitu Khairlan ya. Insya Allah. Oke. Ini obrolannya sebenarnya sangat menarik sekali, tapi semoga mudah-mudahan ada part berikutnya. Saya pengen lanjut. Iya, Masya Allah. Nanti di edisi berikutnya Kak Erlan yang nanya, Ustadz Fauzan yang jawab, Ustadz Bima yang jawab, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Kak Erlan, jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Pertama atas kedatangannya ke Banjarmasin, yang kedua adalah atas ilmu yang sudah diberikan, yang ketiga adalah ini tadi waktu. Alhamdulillah kita bisa ngobrol lebih dalam, lebih dekat ya, karena kalau obrolan seperti ini mungkin bisa jadi beda dengan seperti di kajian. Jadi ini kan kita bisa saling saling diskusi gitu loh. Nah, Ana berharap semoga mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kali, dan semoga mudah-mudahan akan ada kedatangan yang berikutnya dan berikutnya, dan semoga mudah-mudahan kedatangan Kak Erlan ke Banjarmasin khususnya ke SDIT Bakti Bunaya membawa kebaikan, membawa keberkahan untuk kita semua, ya bukan hanya sekedar untuk SDIT Bakti Bunaya. Dan ini adalah salah satu yang sudah kami rencanakan lama, dan kami sangat senang sekali dengan kedatangan Kak Erlan. Ini seperti mimpi yang terwujudkan gitu. Bahkan ya betul. Jadi artinya banyak sekali pesan yang masuk kepada kami setelah kami umumkan kedatangan Kak Erlan, dan semoga mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi amal jariah kebaikan untuk Kak Erlan khususnya dan untuk kita semua. Mungkin ayah bunda kita cukupkan sampai di sini. Semoga mudah-mudahan sekali lagi ada part berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.